92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Mutiara Pagi pendengar untuk edisi hari ini 1 Agustus 2025. Dan kita sudah terhubung bersama narasumber kita pagi hari ini. Ada Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Sehat kabarnya Ustadz pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, ini tema kita mendidik anak bagian 2 Ustadz ya. Ya, baik, nanti kita akan mengajak pendengar ingin bergabung bersama Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA di line telepon kami di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 00. Dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital, rri.co.id dan YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Sulaiman memberikan materi mengenai mendidik anak bagian kedua. Silakan Ustadz. Baik, Mbak Dela, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para pendengar Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Palembang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah. Salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana 2 minggu yang lalu tema ini sengaja kita angkat menjadi 2 bagian. Artinya apa? Ini menunjukkan begitu pentingnya pendidikan dalam Islam. Apalagi terkait dengan pendidikan anak dalam Islam. Sehingga sebagaimana kita ketahui pada 2 pekan yang lalu kita membahas hadis Nabi di mana Nabi jelas-jelas berpesan kepada Ali. Di mana dalam pesan tersebut ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak. Kita mendidik anak, apakah pendidikan tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, sehingga anak-anak kita akan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pada saat kita mencari tempat pendidikan atau kita mendidik langsung kepada anak kita, apakah anak kita tersebut mencintai orang-orang di sekitar kita, mencintai keluarga-keluarga kita, dan atau secara bahasa anak kita memang benar-benar bisa mencintai teladan keluarga sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting, apakah kita mendidik tersebut juga mendidik anak-anak kita sehingga mereka bisa membaca dan kemudian memahami Al-Quran dan mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan Al-Quran. Ini merupakan tolak ukur kita dalam mencari tempat pendidikan atau kita mencari pendidikan untuk anak-anak kita. Jika anak keturunan kita juga sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka akan tetap istiqamah dalam menjalankan aturan-aturan dalam Al-Quran dan Hadis, dan kemudian mereka mencintai Nabi dan keluarga Nabi sebagaimana mereka sayang dan mencintai keluarga mereka sendiri. Ini barangkali sebuah pengantar. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga Allah meluaskan rezeki kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Amin. Baik Ustadz dan pendengar ingin bergabung bersama kita di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini, silakan di line telepon kami di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821792790. Ustadz, kita ke WhatsApp dulu ya. Sudah ada beberapa yang masuk untuk pagi hari ini dari
Ajis yang ada di Sukabangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana cara mendidik anak? Kami sudah mendidiknya dengan baik dan benar. Alhamdulillah, insya Allah tidak pernah dikasih makan haram. Namun pada saat di sekolah mereka ini sangat nakal dan banyak laporan dari guru. Ini suka ngebully temannya. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Ajis yang ada di Sukabangun. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Dela. Pak Haji di Sukabangun. Kita ketahui dan kita pahami karakter anak-anak kita, namanya anak-anak, maka ya nakalnya anak-anak beda, nakalnya anak-anak dengan nakalnya orang tua. Saya sering membandingkan itu pada saat ya, misalnya anak-anak berada di masjid. Kalau anak-anak berada di masjid, kemudian dia berlari ke sini, berlari ke situ ya, maka saya bilang kepada teman-teman saya dan atau para pengurus masjid, jangan dimarah, biarkan. Ya, mengapa? Memang alamnya anak-anak, kita hanya menegur saja. Jangan sampai teguran kita tersebut ya menjadi bumerang bagi anak-anak kita, tak cinta mereka dengan masjid. Tapi kalau ada orang tua yang di dalam masjid dia berlari ke sana, berlari ke sini, itu baru bagi saya orang tua itu harus kita beri pelajaran. Artinya apa, Pak Haji? Ya, kita doakan. Tadi selain kita mencari tempat belajar, tempat pendidikan, kita sudah maksimal mengajarkan 3 hal sebagaimana Nabi berwasiat kepada Ali tadi. Ya, kita sudah berikhtiar. Maka jangan lupa Pak Jis, kita doakan. Salah satu doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi Pak Haji, selain itu kita doakan dan kita ikhtiar kita ya. Apalagi di setiap sujud terakhir Pak Haji bisa jadikan ya. Sujud itu sujud di mana kita mendoakan anak-anak kita secara yakin. Ya. Ini jawaban untuk pertanyaan Pak Haji di Sukabangun. Baik. Baik, silakan yang bergabung kembali di line telepon kami di 0711369977 dan kami informasikan kita sudah mengudara kembali ya di siaran terestrial kita di 92,4 FM. Dan Ustadz, kita terima telepon dulu Ustadz ya di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Bapak? Dengan Alicia Agus di Kumnas. Pak Ali ya? Pak Alicia Agus ya. Oke, silakan Pak. Ini Ustaz Sulaiman ya? Iya betul. Ya, ini Ustaz. Saya menanyakan masalah sholat subuh. Kalau kita lupa membaca kunut itu bagaimana Ustaz? Tidak bisa, lupa membacanya itu saya. Baik, segitu saja. Ya itu sajalah. Ya, terima kasih. Tidak sholat saya itu. Ya. Baik, sah atau tidak ya kalau tidak membaca doa kunut ya. Baik, segitu saja Pak Ali. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ali. Melaksanakan salat subuh kemudian lupa dengan doa kunutnya. Ya, pertama dalam mazhab Imam Syafi'i doa kunut itu bagian daripada sunatnya sunat muakkad. Nah, selain mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak salah mazhab Hambali ya, itu dia tidak sunat. Artinya apa? Karena mazhab Imam Syafi'i, maka Pak Ali ya, setelah lupa tadi melaksanakan doa kunutnya, maka
di tahiyat terakhir kita sujud sahwi, ya. Sujud sahwi kalau hafal membaca doa Allahumma, kalau tidak hafal cukup membaca subhanallah wa bihamdi, kalau hafal subhanallah la ilaha yashu. Sekali lagi subhanallah la yanamu wa yashu. Satu kali atau 3 kali dibaca pada saat sujud sahwi. Itu jawaban dari saya. Ya, mohon. Baik, di belakang Pak Ali di Perumnas, silakan di 3699977 masih bersama Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa di mana ini? sama Pak Hasan Di mana Pak Hasan? di Seduduk Putih. Seduduk Putih. Gimana Pro 1-nya sudah aman di Seduduk Putih? Ya, alhamdulillah aman. Aman ya. Alhamdulillah. Baik. Ya, silakan Pak Hasan. Oke, Pak Sulaiman, saya mau tanya. Pak Ustadz Sulaiman, halo. Halo, Waalaikumsalam. Halo, ya Pak Hasan. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya. Kalau kita katanya membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu, katanya itu sedikit bacanya tapi besar amalannya. Itu yang saya tanyakan itu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya itu aja Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa ditangkap pertanyaannya Pak Ustadz? Ya, Ya, bisa. ini pertanyaan saya Mbak Dela ya. Baik, Ustadz. ya. Sudah bisa Kalau ditangkap? Halo? Membaca ini apa namanya? Subhanallah wa bihamdihi. Ya. Subhanallahil azim. Nah, kata orang itu bacaannya itu sepele tapi amalnya besar. Nah, jadi saya penjelasan itu Pak Ustadz. Baik, segitu saja ya. Apa benar itu? Ya. Itu aja. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Hasan yang ada di Seduduk Putih. Silakan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lela ya. Pak Hasan di Seduduk Putih. Memang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ya, ada bacaan yang jika kita baca tersebut itu lebih dicintai, lebih dicintai oleh Allah. Apa itu? Bacaan Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Artinya apa? Bacaan itu mengandung sifat di mana kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar Pak Hasan, bacaan Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu bacaan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan Pak Hasan dan atau para pendengar Mutiara Pagi untuk menjadikan bacaan tersebut amalan sehari-hari kita untuk menjaga hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di belakang Pak Hasan di Seduduk Putih. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Abu Bakar Jawi. Pak Abu sehat Pak Abu? Alhamdulillah. Pro 1-nya bagaimana Pak Abu di Jawi? Iya, berapa hari kemarin Iya. tidak ada. Nah sekarang sudah bagus. Sudah bagus ya Pak ya? Ya. Baik, silakan Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Radhiyallahu anhu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abu Bakar. Begini Ustaz, ada para mubaligh dan mubalighah kita mengatakan bahwasanya anak itu asyik. Apa itu maksudnya Ustaz? Ya itu aja Ustaz. Mohon jangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, benar, anak itu adalah aset bagi orang tuanya. Apa makna aset? Ya, namanya aset ya artinya sesuatu yang akan bertambah manfaatnya, sesuatu yang akan bertambah itu kebaikannya. Jadi kita sebagai orang tua
mendidik, menjaga anak kita itu laksana kita menjaga aset kita. Ya, kenapa? Karena jika kita didik anak-anak kita, maka itu akan jelas menjadi aset bagi kita, baik di dunia bahkan di akhirat. Ya, contoh dalam beberapa hadis disebutkan bahwa orang yang hafizul Quran itu luar biasa. Ya. Mereka itu akan dimuliakan Allah di dunia dan di dalam kubur Allah akan jaga. Ya. Maka nanti di akhirat anak yang hafizul Quran itu akan diberikan oleh Allah. Salah satu kemuliaan anak yang hafizul Quran itu selain mengajak kedua orang tua dan saudaranya, maka salah satu di antaranya 10 orang yang dia kehendaki untuk bersama-sama berada di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan aset luar biasa, ya. Anak itu aset luar biasa. Ya. Saya saja misalnya, ya, kalau saya misalnya tidak sampai sekarang belum mempunyai anak yang hafizul Quran, tapi saya berusaha, ya, mencuri hati mereka yang hafizul Quran. Saya hanya berharap, saya secara pribadi hanya berharap, ya, nanti di akhirat, ya, walaupun saya belum mempunyai anak keturunan saya yang hafizul Quran, saya hanya berharap, ya, dengan cara saya mencuri hati orang-orang yang hafizul Quran di dunia ini, paling tidak dalam pikiran saya mereka akan ingat dan terkenang dengan saya. Itu sederhana. Jadi memang Pak Abu Bakar, anak tersebut merupakan anak bagi kedua orang tua. Wallahu a'lam. Baik, di belakang Pak Abu Bakar Jawi kita ke WhatsApp dulu Ustadz dari Pak Zulkifli di Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, semoga Allah melimpahkan rahmatnya selalu, amin. Anak adalah amanah dari Allah untuk kita selaku orang tua. Bagaimana hukumnya yang menurut ajaran Islam orang tua yang melantarkannya sewaktu masih kecil, ketika anaknya sudah dewasa dan menjadi orang sukses, orang tua tersebut mohon minta maaf dan ingin mengakui bahwa anak tersebut anaknya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz dari Pak Zulkifli di Banyuasin. Silakan Ustadz. Ya, baik, terima kasih Pak Zulkifli. Ya, kita banyak ya, bahkan saya sendiri mengetahui ada beberapa orang yang ia mendapatkan anak tersebut, bahkan ya, kalau mendengar ceritanya itu rasanya tak mungkin ya dibuang oleh kedua orang tuanya. Namun real itu kejadian ya, ada anak yang pada saat bayi, saya tidak tahu ya apa alasan kedua orang tuanya diletakkan, barangkali baru berusia belum sampai 1 minggu dilahirkan, diletakkan di masjid ya, kemudian dikasih surat meniti siapa yang menemukan dan mendidiknya atau menjaganya, dia ucapkan terima kasih. Artinya apa? Oke. Kalau sekarang ini kita sering mendapatkan hal-hal yang seperti itu, bagaimana pada saat kecilnya itu diterlantarkan, setelah besar, setelah berhasil, kedua orang tua yang mentelantarkannya tadi meminta maaf. Ya. Pertama jawabannya, real hal ini merupakan sifat manusia. Ya, sifat manusia, di mana pasti ada rasa rindu dan rasa cinta. Anak juga, ya, pada saat kedua orang tuanya mengakui kesalahan besar yang pernah ia lakukan,
kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tua sehingga dia menelantarkan anaknya. Ya. Yang biasanya sering kita dapatin itu adalah faktor ekonomi yang sangat mendesak. Kemudian dia terpaksa menelantarkan dalam tanda kutip, ya, untuk menyelamatkan anaknya. Setelah anaknya tumbuh dewasa, berhasil, ya, orang tua meminta maaf kepada anak-anaknya. Nah, maka anak yang baik, ya, anak yang baik itu biasanya akan menerima dan mengampuni dosa orang tuanya. Karena sekali lagi, ya, pasti orang tua mendoakan anaknya. Ya. Oleh karena itu, ini bagi yang sedang seperti ini, anaknya itu memaafkan dosa orang tuanya, yang saya yakin, yang percaya hal itu mungkin dilakukan oleh orang tuanya karena sangat mendesak. Ya. Ini saja jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di belakang Pak Zulkifli di Banyuasin di 369977 dan kami informasikan saat ini 37 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dela. Pak, udah jadi lupa Pak. Siapa Pak? Pak Azhari di Pak Sekayu. Azhari di Sekayu. Sehat kabarnya Pak Azhari? Saat ini saya baru tanya, kenapa IPM tidak jelas di Sekayu, Mbak? Ya, kita kemarin beberapa hari yang lalu kita sempat turun pemancarnya dalam perbaikan Pak Azhari. Ya. Baik, silakan Pak Azhari. Ada Pak Ustadz Haji Sulaiman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ini Pak, saya mau tanyakan, apakah Pak, apa kita untuk menerangi alam kubur, Pak? Bagaimana? Amalan yang untuk menerangi amalan di dalam kubur. Bagaimana amalan untuk menerangi Alam dalam kubur. alam dalam kubur? Ya. Baik, segitu saja Pak Azhari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Zahari. Amalan yang akan menerangi di alam kubur. Salah satu di antaranya secara umum tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Secara khusus hari Jumat. Ya, hari Jumat kita disunahkan oleh Nabi membaca suratul Kahfi, surah Al-Kahfi. Itu akan menerangi kubur kita yang gelap itu. Ya, jadi Pak Zahari saya katakan membaca Al-Quran secara umum hakikatnya menjadi penerang alam kubur kita. Namun secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, khusus di hari Jumat, maka salah satu hikmahnya Allah akan memberikan penerangan di alam kubur. Itu jawaban untuk Azhari di Sekayu. Allah alam. Baik, di belakang Pak Azhari di Sekayu kita terima WhatsApp kembali di 082179279090. Ada Bapak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertanyaannya, ketika kita sholat saat sujud terakhir kita berdoa. Ada yang berpendapat apabila saat sujud itu meminta dengan bahasa Indonesia batal sholatnya. Ada juga yang pendapat membolehkan bahasa Indonesia karena bahasa Arab kita tidak paham. Mohon penjelasannya Pak Ustadz dari Pak Romli Jamal di Sembawa. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Romli. Pertama, sujud terakhir dalam sholat kita, ya, itu memang benar, disunahkan, dianjurkan. Ya. Hadis Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a, rawahul Bukhari. Itu hadisnya, ya.
Apa maknanya? Maknanya waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya. Ya. Sekali lagi, Tuhannya, yakni Allah adalah waktu sujud. Maka Nabi mengisyaratkan fa'aksirud doa. Banyak-banyaklah kita berdoa di sujud terakhir. Artinya mengapa kita dianjurkan oleh Nabi melaksanakan membaca doa itu, artinya sujud terakhir itu adalah sujud di mana waktu yang paling dekat antara hamba kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kedua, dalam hadis tersebut tidak dijelaskan bentuk doanya. Maka doa itu adalah doa kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Sekarang pertanyaannya, boleh tidak kita menggunakan bahasa Indonesia? Saya menjawab boleh. Boleh. Namun jangan sampai doa kita itu terdengar. Cukup di dalam hati kita baca doa. Ucapkan apa yang kita minta, ya, ucapkan. Cukup di dalam hati, jangan sampai terdengar doa yang kita baca. Ya, jadi boleh dalam bahasa Indonesia dengan catatan doa yang kita baca tersebut di dalam hati. Cukup hanya kita yang mengetahui apa yang kita pinta. Ya. Kedua, namanya doa, artinya doa yang terbaik. Jangan sampai doa untuk kejahatan orang lain. Ya. Ini jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang ingin bergabung kembali silakan di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Bila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini di Pulau Rimau, sehat Ibu? 2 hari ini nggak ada ya Mbak Bila. Iya Ibu, kita dalam perbaikan. Gimana sekarang? bagus Mbak Bila. Alhamdulillah. Silakan, ada Ustadz Haji Sulaiman. Assalamualaikum Ustadz Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya tanyakan Ustadz, ini ada ibunya sakit Ustadz, nggak diurusi, pengen apa-apa nggak dikasih Ustadz. Lah giliran dia sudah meninggal Pak Ustadz, dianteri makanan kesukaannya di makam Pak Ustadz, di kuburan. Nah itu ada gunanya apa enggak ya Pak Ustadz? Baik. Nah itu aja Pak Ustadz Sulaiman, Mbak Bella. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, di waktu hidup itu adalah merawat orang tua tersebut. Ya. Merawat dalam artian kalau sakit, kita rawat orang tua kita. Kenapa? Ya, itu waktu hidup. Ya. Nah, waktu yang sudah meninggal dunia, maka kita sebagai anaknya dianjurkan, diajarkan dalam Islam sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bakti kita sebagai anak terhadap kedua orang tua kita itu adalah mendoakan. Sekali lagi, mendoakan. Jadi kita berbakti pada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu Bu Kusmini dan para pendengar sekalian itu mendoakan, ya. Bukan berarti pada saat kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, apa kesenangan kedua orang tua kita, ya kita wujudkan, ya. Kita letakkan makanan kesenangan kedua orang tua kita di kubur. Tidak bisa menjamin, ya. Jadi sekali lagi, kepada kedua orang tua kita pada saat dia masih hidup, berbakti dan berbuat baiklah. Kedua, kalau mereka sudah meninggal dunia, hanya doa kita, ya, yang bisa menyelamatkan kedua orang tua kita dan bisa menghibur kedua orang tua kita. Jadi tidak ada guna bukti sendiri, ya, meletakkan makanan di kuburan, ya.
tidak ada guna. Kenapa? Ya siapa yang makan? Nah, lebih baik dikasihkan kepada orang-orang yang hidup saja. Wallahu a'lam. Baik, di belakang buku Mini di Pulau Rimau di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pak Dila, Zakaria di Kenten, sehat Pak Zakaria? Alhamdulillah. Ngopi Prosat- dulu Mbak Dila biar tidak lupa. Iya, Pro 1 di Kenten gimana? Ya, udah bagus sekarang. Aman Kemarin ya? Oke, silakan Pak Zakaria. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu sehat ya bersama kita semua. Amin, amin ya Allah, amin. Ustadz mau tanya tafsir Al-Quran Ustadz ya. Saya pernah dengar kajian Ustadz di surah Al-Kahfi Ustadz. Surat Al-Kahfi. Al-Kahfi Al-Kahfi. Ya. ayat 24 Ustadz. Jadi artinya kira-kira begini Ustadz. Berzikirlah kepada Allah kalau kamu lupa Ustadz. Dibilang kan berzikirlah kepada Allah ketika kalau kamu lupa. Untuk saya lupa itu dalam pengertian mungkin dalam menghafal Al-Quran, mungkin melihat sesuatu, letak barang di mana. Nah, disuruh Allah itu berzikir, mohon dikaji itu ini lebih luas lagi penjelasan mengenai berzikir kepada Allah yang seperti apa. Baik. Pencerahannya Ustaz, terima kasih Mbak Adela. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Suaranya tadi terputus. Ini minta Pak Zakaria minta pencerahan tentang surat Al-Kahfi ayat 24 yang artinya kurang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali dengan mengatakan insya Allah jika Allah mengendaki, dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Nah, yang dimaksud ini kata lupa itu Ustadz, lupa sholat atau lupa beribadah atau seperti apa Ustadz pencerahannya? Oke, minta maaf barangkali jawaban saya kurang dipahami karena suara yang tadi bilang ya Pak Zakaria ya. Nah, pada intinya surah Al-Kahfi ayat ke-24 mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai zat yang akan mengingatkan kepada kita jika kita lupa. Ya, sekali lagi mengingatkan kepada kita jika kita lupa selama kita selalu ingat kepada Allah. Ya, maka satu saat kita mungkin lupa dengan Allah, yakin dan percaya Allah akan ingat dengan kita. Sama dengan kita pandai bersyukur atas nikmat Allah. Ya, dalam hadis Nabi itu jelas menyatakan bukan hadis qudsi ta'arab ilallah bi rakhai ya'rifka bisidda. Rawahu Ahmad. Ingatlah kepada Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kepadamu dalam keadaan susah. Artinya apa? Allah akan ada pada diri kita setiap kita mempunyai permasalahan selama kita pada saat mendapatkan nikmat dan tidak punya masalah itu ingat dengan Allah. Ini jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di belakang Pak Zakaria di Kenten, silakan pendengar. Kita ke WhatsApp kembali, Ustadz dari Pak Zulkarnain di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pertanyaannya, ketika imam sholat membaca Fatihah dijaharkan atau dikuatkan, bolehkah makmum mengikuti dalam hati arti dari ayat per ayat Fatihah tersebut yang dibacakan oleh imam? Mohon pencerahannya dari Pak Zulkarnain di Palembang. Silakan Ustaz. Iya, barangkali pertanyaan Pak Zulkarnain ini maknanya kita harus merenungi ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam. Ya, jadi pada saat imam membaca surah Al-Fatihah untuk sholat dahar, maghrib, kita subuh.
ya. Nah, kita sebagai makmum, ya, mungkin maknanya bukan menerjemahkan, tetapi memahami ayat per ayat, ya. Maka jawabannya silakan. Termasuk kita juga pada saat membaca ayat Al-Quran, kita renungkan makna ayat tersebut, ya, sehingga seakan-akan Al-Quran dibacakan di dalam hati kita, ya. Sebagai contoh barangkali, ya, biasanya para imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya, Syekh Sudet itu biasanya pada saat membaca ayat Al-Quran yang berkisah tentang azab, yang bercerita tentang alam kubur, yang bercerita tentang alam neraka, pihak imam itu menangis. Ini menunjukkan apa? Mereka memahami, menyelami, ya, makna ayat yang mereka baca. Ya. Jadi silakan, ya, tapi jangan sampai, jadi saya katakan, jangan sampai pada saat imam membaca Al-Quran kita menyelami, memahami ayat Al-Quran itu secara kita pahami dan terjemahan kita, akhirnya kita lupa dan sampai, ya, dan simpan. Jadi silakan dan selama memahami ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, yang ingin bergabung kembali silakan di 3699977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821792790. Ustadz, mungkin ini WhatsApp terakhir ya, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari hamba Allah di Pelaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya mendidik anak atau yang buat kami yang belum memiliki anak agar memiliki keturunan yang soleh dan soleha? Adakah kiat-kiat khususnya atau seperti apa, Ustadz? Dari hamba Allah di Palembang. Silakan, Ustadz. Ya, terima kasih. Bagi yang belum mempunyai keturunan, ya, jawabannya itu Nabi mengajar, para ulama di imam mengajarkan kepada kita, maaf, ya, mungkin pada saat hujan turun, suami istri bisa mandi hujan bersamaan. Sekali lagi, ya, bukan mandi hujan seperti anak kecil, artinya silahkan mandi hujan. Mengapa? Karena air hujan itu adalah berkah turun dari langit, keberkahan. Mudah-mudahan ikhtiar ini salah satu ikhtiar, ya, yang diajarkan oleh para ulama, ya. Kedua, pada saat yang bersama ini kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Ini salah satu ikhtiar kita, ya. Kita berdoa kepada Allah memohon keturunan yang akan menyenangkan hati dan menguatkan iman kita. Ini doa untuk kita semua. Ini jawaban dari saya. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, karena lintas waktu saat ini 54 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup untuk mendidik anak bagian kedua. Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Dela. Para pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, mendidik anak dalam Al-Quran dan hadis artinya mendidik anak agar anak yang kita punya tersebut menjadi investasi yang terbaik bagi kita, sehingga di dunia dia akan menyenangkan hati kita, di dalam kubur dia akan selalu mendoakan kita, dan di akhirat kita akan mempunyai anak keturunan yang mampu menjadi penenang hati kita. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, mari kita jadikan investasi ini investasi terbaik bagi kita,
didik anak-anak kita sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA yang sudah memberi materi mengenai mendidik anak bagian kedua. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan informasi Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.